Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah dari kelas 1D NPM 21106310701004. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS, yaitu membuat video materi 4 tentang miologi. Ya, miologi berasal dari kata mio yang berarti otot, dan logi artinya ilmu pengetahuan. Jadi, miologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot-otot. Di dalam bagian tubuh manusia, terdapat gerakan-gerakan yang disadari dan tidak disadari. Gerakan disadari ini pada umumnya gerakan yang disebabkan oleh otot lurik, sedangkan gerakan tidak disadari disebabkan oleh otot polos dan jantung. Di dalam tubuh manusia juga terdapat 43% jaringan otot. Nah, jaringan otot ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang satu, dirangsang atau irritable. Yang kedua, memendek atau berkontraksi, contractible. Yang ketiga, memanjang, extensible. Yang keempat adalah elastis. Lanjut, komposisi kimia otot dalam tubuh manusia terdiri dari 70% air, 20% itu protein, dan 5% itu mineral dan garam non-organik. Dalam tubuh manusia ini terdapat 3 macam otot, yaitu otot polos, disusun oleh serabut otot yang inti selnya ada di tengah-tengah. Dan yang kedua, otot jantung. Otot jantung ini bekerja tidak di bawah pengaruh manusia, tapi terpengaruh oleh refleks kita. Yang ketiga ada otot lurik. Otot disebut otot sadar karena gerakannya di bawah kontrol kemauan manusia. Dan bagian terkecil yang menyusun suatu otot yaitu disebut otot atau sel otot. Serabut-serabut otot ini dibungkus dengan jaringan ikat yang disebut dengan sarkolema. Selanjutnya ada serabut saraf. Serabut saraf ini merupakan bagian susunan saraf periferal. Yang menyadar dari inti selnya yang terdapat di dalam sumsum tulang belakang. Kemudian ada kontraksi otot. Kontraksi otot ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kontraksi isomerik dan kontraksi istonik. Pengelompokan otot berdasarkan berikutnya. Dan yang pertama itu adalah otot yang berbentuk kumparan, dan yang kedua otot yang berbentuk bulat dan panjang. Yang ketiga, otot yang berbentuk bulu ayam. Yang keempat, otot berbentuk kipas. Yang kelima, otot yang berbentuk pipih dan lebar. Dan yang keenam, yang berbentuk lingkaran. Maaf kameranya. Pengelompokan otot berdasarkan fungsi otot. Yang pertama ada otot ketul, yang kedua ada otot kedang, yang ketiga ada otot penepi, dan yang keempat ada otot penengah, dan yang kelima ada otot silang hasta, dan yang keenam ada rata hasta, dan yang ketujuh ada otot mimik muka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.